Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah bareng ya, gimana sih sebuah perusahaan itu netapin arah tujuannya. Studi kasus kita kali ini, sebuah marketplace lowongan kerja yang lagi berkembang pesat nih. Sumber kita spesifik dari bab 63, yang memang fokusnya ke tujuan perusahaan itu. Mari kita langsung aja yuk. Ya, halo. Yang seru dari bab 63 ini menurut saya adalah cara mereka coba menyeimbangkan dua hal penting loh. Satu sisi jaga bisnis utama tetap tumbuh, tapi di sisi lain mereka juga mau jajaki peluang baru yang kelihatannya gede banget. Ini tantangan klasik sih. Betul, betul. Jadi panduan utama mereka buat tahun itu kayaknya ada 2 poin besar ya dari sumber kita. Pertama yaitu tadi, terus kembangin bisnis inti yang udah jalan. Jangan sampai kendor lah bantu perusahaan cari orang dan orang cari kerja. Nah, benar. Terus yang kedua, ini langkah yang cukup ambisius ya. Mereka mau jajaki pasar enterprise, perusahaan gede gitu. Mereka lihat ada potensi di sana, jadi ya perluas produk, perluas cara jualannya juga buat segmen ini. Oke. Mari kita fokus dulu ke tujuan pertama yang disebut di bab 63. Terus kembangkan bisnis inti. Ini kan bukan cuma omongan aja ya. Mereka bikin jadi spesifik banget, terukur gitu. Tepat sekali. Nah, di sini konsep objektif dan key results atau OKR jadi penting banget seperti yang dibahas di bab 63. Ingat ya, objektif itu apa yang mau dicapai? Nah, key results itu gimana ngukurnya? Jadi buat tujuan kembangkan bisnis inti ini ada 3 key result spesifik nih. Yang pertama, mereka targeting pertumbuhan pendapatan dari bisnis inti ini minimal 25%. Lumayan tinggi ya. 25%. Itu angka yang, wah, cukup solid. Pasti ada dasarnya ya mereka nentuin angka segitu. Bukan asal tembak aja kan? Kemungkinan besar sih gitu, walaupun sumbernya nggak detail soal alasannya ya. Nah, key result kedua ini soal churn. Jadi, persentase pemberi kerja yang berhenti langganan, targetnya itu ditekan dari 6% per tahun jadi 5% atau bahkan lebih rendah lagi. Ini nunjukin fokus ke retensi pelanggan kan? Masuk akal banget. Jadi nggak cuma ngejar yang baru, tapi yang lama dijaga baik-baik. Ini penting buat jangka panjang ya. Persis. Terus yang ketiga, ini nyentuh sisi lain dari marketplace-nya. Ningkatin tingkat sukses pencari kerja. Jadi, persentase pengguna yang akhirnya dapat kerjaan lewat platform itu mau dinaikin dari 23% jadi minimal 27%. Ini ngukur seberapa efektif platform buat pencari kerjanya. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan penting. Gimana caranya tujuan tahunan yang gede-gede tadi kayak tumbuh 25%, nekan churn, naikin success rate, itu bisa jadi kerjaan nyata buat tim produk sehari-hari. Bab 63 bahas ini nggak? Iya, dibahas. Ini justru jembatannya kan, tujuan perusahaan tahunan ini yang ada di bab 63 itu nanti dipecah lagi. Jadi tujuan tim objektif gitu, biasanya per kuartal. Jadi misalnya tim produk A, kuartal ini fokus garap masalah A yang nyumbang ke penurunan churn. Tim B mungkin fokus ke masalah B buat naikin sukses rate pencari kerja. Jadi nyambung tuh antara strategi atas sama kerjaan di lapangan. Oke. Jadi tim itu nggak dikasih daftar fitur pokoknya bikin ini gitu ya, tapi lebih ke, ini ada masalah bisnis, tolong pecahkan dengan target hasil yang jelas per kuartal. Ini kan jadi ngasih konteks ya, kenapa kerjaan mereka itu penting. Betul. Dan ini juga bikin tim jadi jelas. Sukses buat mereka tuh artinya apa? Dan itu sejalan sama suksesnya perusahaan secara keseluruhan. Jadi lebih fleksibel solusinya, tapi arahnya jelas. Oke, itu tadi buat tujuan pertama ya, soal kembangin bisnis inti. Nah, sekarang gimana soal tujuan kedua yang ambisius tadi? Yang juga disinggung di awal bab 63. Yang soal menjajaki pasar enterprise itu. Gimana cara mereka ngukur kemajuannya di area yang baru ini? Kan beda ya situasinya. Nah, ini tantangannya beda lagi. Tujuan kedua ini kan sifatnya lebih eksploratif ya. Sumber kita di bab 63 memang lebih detail di key results buat bisnis inti yang udah jalan. Tapi buat tujuan eksplorasi kayak gini, menjajaki pasar enterprise, ya kemungkinan besar key results-nya beda sifatnya. Mungkin belum langsung ngomongin pendapatan gede, tapi lebih ke arah validasi sama pembelajaran gitu. Oh gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Key results buat tujuan yang masih eksplorasi. Bisa jadi
Misalnya nih, jumlah perusahaan enterprise yang mau ikut program percontohan atau pilot program, atau mungkin skor kepuasan awal dari pengguna pilot itu, atau validasi hipotesis kunci, misalnya bener nggak sih pasar enterprise butuh fitur X, atau bisa juga nilai potensi pipeline penjualan yang berhasil dibangun di akhir periode. Intinya sih ngukur kemajuan dalam ngurangin ketidakpastian dan buktiin potensi pasarnya. Paham. Jadi ukurannya lebih ke arah pembuktian konsep sama belajar di awal ya? Bukan langsung metrik bisnis mateng kayak di bisnis inti tadi. Menarik juga ya, cara ngukur sukses itu bisa beda-beda tergantung tingkat kematangan inisiatifnya. Tepat sekali. Ini nunjukin kedewasaan lah dalam menetapkan tujuan. Mereka menyesuaikan ekspektasi dan ukuran sama sifat tantangannya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari penelusuran kita di bab 63 ini, apa ya intisarinya buat Anda para pendengar? Kita lihat kan betapa pentingnya tujuan perusahaan yang jelas, terus juga terukur. Ini bukan cuma angka di kertas loh, tapi benar-benar jadi kompas yang ngarahin fokus dan energi seluruh orang di perusahaan. Iya, dan yang juga penting buat direnungkan itu, gimana perusahaan ini, lewat tujuan-tujuannya, secara sadar ngelola tensi. Tensi antara eksploitasi, maksudnya ngoptimalin yang udah ada, sama eksplorasi, nyari hal baru. Keduanya kan penting ya buat jangka panjang. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau dimanapun Anda berada. Seberapa jelas sih di lingkungan Anda, entah itu tempat kerja atau mungkin organisasi lain, gimana tujuan besar di level puncak itu nyambung ke kerjaan sehari-hari? Apakah kerasa gitu benang merahnya antara kontribusi Anda atau tim Anda dengan gambaran besar perusahaan? Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.